semua buka, macet, gila-gilaan, parkir susahnya setengah mati. Sementara pedagang kecil, warung, semua suruh tutup sama pemerintah, nggak punya duit, miskin. Dasar pemerintah nggak. Membongkar upaya pembusukan Jokowi lewat video IKEA dan Suta. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwa.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Saya tidak langsung percaya dengan video pembusukan video IKEA yang direkam oleh orang tak dikenal dengan mempertanyakan mengapa toko besar bisa buka, bebas masuk dan ramai. Yang kaya makin kaya sedangkan orang kecil makin miskin. Suaranya nggak jelas, nangis di video tersebut. Demikian pun dengan gambar antrian gila-gilaan di Bandara Suta pada pagi hari. Saya pun langsung mencari-cari tahu tentang keadaan sesungguhnya yang terjadi seperti apa. Mengapa bisa ada video IKEA dan foto Bandara Suta? Saya melihat memang ada yang berselancar di atas PSBB ini untuk hancurkan Jokowi. Kok bisa? Begini. Video orang diduga sakit hati nggak dapat parkir di IKEA. Video IKEA Alam Sutra itu adalah sebuah video yang direkam di daerah tempat parkir. Untuk kita ketahui bersama, tempat parkir IKEA Alam Sutra ada dua, yaitu parkiran atas dan parkiran basement. Dan pada saat PSBB, parkiran atas memang sengaja ditutup. Jadi para pelanggan alias customer harus mencari parkiran di basement. Akan tetapi menurut pengakuan beberapa rekan saya yang pada periode tersebut ke IKEA, mereka menemukan bahwa keramaian itu terkontrol. Mulai dari masuk ke halaman perbelanjaan, sudah ada security yang menjaga dari pagar terdepan. Artinya sudah dikontrol, keramaian itu terkontrol dan tidak sampai membeludak. Untuk mencari parkir pun sangat mudah. Hanya saja memang terkesan ramai karena parkiran yang dibuka hanya parkiran basement. Lalu ketika masuk ke dalam gedung perbelanjaan, semua orang di screening. Screening pertama adalah penggunaan masker. Yang tidak pakai masker get the hell out of here. Namun yang pakai masker akan melakukan screening kedua, yaitu diukur temperatur tubuhnya lewat termometer gun. Tanpa terkecuali, beberapa orang dilarang masuk jika suhu tubuh di atas normal. Mereka yang terbaca suhunya 36,5 ke bawah pun juga di-screening ulang untuk memastikan akurasi. Lalu masuk screening ketiga, mereka diwajibkan menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia sebelum masuk dan pegang-pegang barang. Antriannya di kasir pun dibuat jarak, dengan stiker 1 meter demi 1 meter. Semua orang tertib. Jadi bagi saya PSBB sudah dikerjakan di IKEA Alam Sutra. Video itu hanya orang yang mungkin sakit hati nggak dapat parkiran kali, kan bangke. Gara-gara video satu orang gak jelas, IKEA harus ditutup oleh Pemda daerah sana. Framing busuk perekam video itu kepada Jokowi adalah isu kaya miskin. Ngomongin IKEA boleh buka, tapi pakai bawa-bawa kalimat orang kecil disuruh tutup dan provokasi orang. Situ kalau nggak dapat parkir gak usah ngebacot deh. Foto antrian Bandara Soekarno-Hatta. Foto penumpukan orang yang ngantri tanpa PSBB di Bandara Soekarno-Hatta juga bagi saya adalah framing busuk kepada pemerintah pusat, terkhusus kepada Presiden Jokowi. Perlu diketahui bahwa antrian itu bukanlah antrian penumpang untuk berangkat atau beli tiket, atau apapun yang terkait dengan kepergian atau kedatangan di bandara tersebut. Antrian itu adalah antrian tes massal. Saya nggak tahu jenis tes yang dilakukan itu apakah rapid test atau swab. Tapi yang pasti mereka sengaja dikumpulkan di satu tempat untuk melakukan tes. Dari 13 penerbangan yang ada di pagi hari selama 2 jam, pasti akan banyak sekali orang. Namun 13 penerbangan yang disebar di berbagai lokasi terminal hanya satu lokasi tes yang dibuka. Apa ini bukan namanya sengaja membuat ramai dan menjadikan COVID-19 merajalela di Bandara Suta? Saya melihat ini adalah pembusukan yang dikerjakan oleh kaum konspirasi elit oligarki untuk menghancurkan citra Jokowi. Jokowi diserang dari berbagai sisi tanpa ampun. Satu tempat tes untuk melayani pasien dari 13 jenis penerbangan. Itu adalah strategi busuk yang efektif dikerjakan untuk menghancurkan citra Jokowi. Ketika pemerintah pusat ramai-ramai menanggulangi COVID dengan susah payah, ada saja konspirasi elit oligarki yang ingin menghancurkannya. Mungkin mereka suka melihat Indonesia hancur dan angka COVID-19 bisa sesuai dengan prediksi si Wanabut bin Badut Ancol itu. Saya melihat bagaimanapun juga seharusnya areal bandara yang besar tidak bisa hanya satu tempat tes. Itu namanya sengaja bunuh orang pelan-pelan. COVID-19 adalah sesuatu yang patut disikapi dengan bijak. Gak usah pinter-pinter amat untuk memahami bahwa IKEA tidak ramai dengan melihat dalamnya yang terkontrol. Juga kalian gak usah pinter-pinter amat untuk buka beberapa tempat tes di bandara agar tidak terjadi penumpukan. Pinter dikit sih cukup, tapi kepintaran kalian malah tertutup dengan kebodohan-kebodohan dan kelicikan kalian untuk menghantam Jokowi. Asal Tuhan dan rakyat berpihak kepada Jokowi, kalian tidak bisa apa-apa wahai kadal gurun dan konspirator elit politik oligarki.